wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi fisika. Anak-anakku tetap semangat. Dan kalau kalian nanti tidak paham atau masih kurang paham, boleh menanyakan semua materi fisika di kolom komentar ya. Nanti akan kami jelaskan secara detail dan semuanya gratis anak-anakku. Tinggal klik subscribe dan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi baru yang akan saya sampaikan. Langsung saja. Ya, langsung saja untuk pembelajaran kali ini. Di gambar terlihat ada orang memasukkan tangannya, yang satu dimasukkan air hangat, yang satu dimasukkan air es. Setelah diangkat dan dimasukkan ke air ledeng, maka kedua tangan itu merasakan air ledeng. Oleh tangan pertama terasa dingin, tapi oleh tangan kedua terasa hangat, karena dari air es yang dingin masuk air ledeng rasanya hangat. Sedangkan tangan pertama dari air hangat dimasukkan ke air ledeng rasa dingin. Kira-kira dalam bayanganmu kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang suhu dan termometer ya. Lanjut. Suhu. Istilah suhu sudah sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang kita mengacukan pengertian suhu sebagai panas, padahal suhu dan panas adalah dua hal yang berbeda, walaupun keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat. Pengertian suhu didefinisikan sebagai ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda. Suhu dan kalor adalah dua besaran yang berbeda. Mengapa demikian? Suhu menyatakan derajat panas suatu benda atau ukuran panas dinginnya suatu benda, sedangkan panas atau kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat menyebabkan perubahan suhu. Ingat, suhu itu derajat panas suatu benda atau ukuran panas dinginnya suatu benda. Tapi kalau panas itu bentuk energi yang dapat menyebabkan perubahan suhu. Dari pengertian tersebut, benda yang panas mempunyai suhu tinggi, sementara benda yang dingin akan mempunyai suhu rendah. Sekarang, suhu disebut juga dengan temperatur. Alat untuk mengukurnya dinamakan termometer. Sebentar, ini bablasan. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur suatu suhu benda disebut termometer. Termometer bekerja dengan memanfaatkan perubahan sifat fisik benda akibat perubahan suhu, namanya sifat termometrik. Nah, apa itu sifat termometrik? Pada saat kita memanaskan atau mendinginkan suatu benda sampai pada suhu tertentu, beberapa sifat fisik benda tersebut berubah. Sifat-sifat benda yang bisa berubah akibat adanya perubahan suhu disebut sifat termometrik. Kita tahu sekarang apa itu sifat termometrik. Contoh sifat termometrik: perubahan wujud, es dipanaskan jadi air. Terus perubahan volume,
Misalkan apabila udara di dalam plastik tertutup direndam di air panas, maka akan memuai hingga plastik mengembang. Perubahan panjang kolom cairan dalam termometer berubah bila suhu berubah. Panjang rel kereta berubah bila suhu berubah. Luasan pada kaca atau apa itu kalau dipanaskan juga berubah. Makanya kalau ada tukang kayu memasang kaca tidak boleh rapat-rapat, karena kalau terlalu rapat nanti panas kacanya bisa pecah. Hambatan listrik juga berubah bila suhu berubah. Tekanan gas berubah bila suhu berubah. Makanya kalau kamu memompa ban kendaraan jangan terlalu keras-keras, karena kalau digunakan ngebut ya, dikendarai dengan kecepatan tinggi, maka suhunya akan naik dan bisa pecah. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh termokouple berubah bila suhunya juga berubah. Kita lanjut. Sekarang ini kita akan lihat cara membuat termometer. Jadi ini termometer ada kaca ya, kemudian diisi raksa, kemudian yang kecil di dalamnya adalah namanya pipa kapiler. Di sini ruang hampa. Kenapa ruang hampa? Supaya tekanannya kecil. Tangkai kaca dengan dinding yang tebal. Kenapa tangkai kaca dindingnya tebal? Supaya panas tangan kita kalau megang tidak terlalu berpengaruh. Ini pentolan benda dinding tipis. Nah, ini tipis ini yang dimasukkan untuk mengukur suhu. Jadi kaca yang atas tebal tapi yang bawah tipis. Kenapa? Kalau yang atas tebal yang bawah tipis, panas yang di atas tidak mempengaruhi pemuaian raksa di dalam, tapi yang bawah ini kan untuk mengukur, jadi harus tipis. Termometer berupa tabung kaca yang di dalamnya berisi zat cair yaitu raksa atau alkohol. Pada suhu yang lebih tinggi, raksa dalam tabung memuai sehingga menunjukkan angka yang lebih tinggi pada skala. Jadi kalau ini dipanaskan memuai, raksanya memuai. Sebaliknya pada suhu yang lebih rendah, raksa dalam tabung menyusut sehingga menunjukkan angka yang lebih rendah. Kalau dipanaskan memuai sehingga sini menunjukkan angka tinggi. Kalau didinginkan menyusut sehingga ini turun ya. Begitu prinsip kerjanya. Nah, sekarang bagaimana menentukan sebuah skala pada termometer yang belum ditetapkan skalanya? 1. Menentukan titik tetap bawah. Pada umumnya diberi titik beku air, yaitu suhu campur antara es dan air pada tekanan normal, atau dikatakan es yang sedang melebur boleh juga. Yang kedua, menentukan titik tetap atas, diberi titik didih, yaitu suhu ketika air mendidih pada tekanan normal. Ketiga, menentukan jumlah skala di antara titik-titik tetap. Dan 4, memperluas skala di luar titik tetap, maksudnya di bawah yang 0 tadi dan di atas yang suhu di atas titik atas dan suhu di bawah titik beku. Kemudian kita lihat caranya. Agar termometer bisa digunakan untuk mengukur suhu, maka perlu ditetapkan skala suhu. Tadi sudah terdapat 4 skala yang digunakan dalam pengukuran suhu, yaitu yang kamu kenal adalah skala Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Terdapat 2 skala suhu yang sering digunakan, antara lain skala Celsius dan skala Fahrenheit. Titik tetap skala Celsius dan skala Fahrenheit menggunakan titik beku dan titik didih air. Titik beku 1 set merupakan temperatur di mana wujud padat dan wujud air berada dalam keseimbangan, tidak ada perubahan wujud zat. Sebaliknya, titik didih suatu zat merupakan temperatur di mana wujud air dan wujud gas berada dalam keseimbangan. Maksudnya gimana?
ini wujud cair dan wujud gas berada dalam keseimbangan. Ini terjadi proses mendidih itu ya. Kalau yang atas terjadi proses melebur, wujud padat dan wujud cair berada dalam keseimbangan. Gampangnya kalau kamu minum ada teh dikasih es, yaitu suhunya esnya sedang melebur, sedangkan yang bawah ini sedang mendidih. Kalau kamu memanaskan air sampai keluar apanya itu buih-buihnya itu ya, itu mendidih. Lanjut. Skala suhu termometer Celcius. Untuk skala Celcius, termometer titik beku normal air disebut juga sebagai titik es melebur dipilih sebagai 0 derajat Celcius, dan temperatur titik didih normal air dipilih sebagai 100 derajat Celcius. Di antara titik es dan titik uap terdapat 100 derajat, paling bawah 0 untuk es melebur, paling atas 100 untuk air mendidih, kemudian dibagi menjadi 100. Kemudian untuk Reaumur, untuk skala Reaumur, temperatur titik beku normal air disebut sebagai titik lebur es dipilih 0 derajat Reaumur, kemudian yang titik atasnya dipilih 8, ini salah, ini bukan 100 derajat Reaumur, itu 80 Reaumur. Ingat, ini 80 Reaumur. Di antara titik es dan titik uap terdapat 80 derajat. Kemudian Fahrenheit, titik bekunya dipilih 32 derajat dan titik didihnya, titik uapnya dipilih 212 derajat. Kemudian di antara titik es dan titik uap terdapat 180. Sedangkan Kelvin, untuk titik pada dasarnya Kelvin sama dengan Celcius ya, 1/100, skalanya 100. Hanya saja Kelvin dimulai dari suhu 0 mutlak 0 derajat Kelvin yang besarnya sama dengan min 273,15 derajat Celcius. Biasanya kita pakai min 273, sehingga untuk suhu es mencair sama dengan 273,15 Kelvin dan air mendidih sama dengan 373,15 derajat Kelvin. Sekarang apa yang dimaksud dengan keseimbangan termal? Jika kita ingin memperoleh air hangat, kita bisa mencampur air panas dengan air dingin. Kita bisa mengatakan air panas memiliki suhu tinggi, sedangkan air dingin memiliki suhu yang lebih rendah. Setelah dicampur, perlahan air panas menjadi dingin, suhu air panas menurun. Sebaliknya, air dingin menjadi hangat, suhu air dingin meningkat. Beberapa saat kemudian, campuran air panas dan air dingin berubah menjadi air hangat. Adanya air hangat menunjukkan bahwa suhu campuran air panas dan air dingin telah sama. Ketika campuran air panas dan air dingin mencapai suhu yang sama, keduanya dikatakan berada dalam keseimbangan termal. Ini prinsip kerja termometer ya gitu itu. Jadi termometer ditempelkan pada suhu tubuh melepas kalor, kemudian termometernya menerima, kemudian dia digunakan untuk memuai raksa di dalamnya sehingga air raksanya naik. Nah, ini skala beberapa termometer Kelvin, Celcius, Fahrenheit, Reaumurnya tidak ada ini ya. Titik didihnya kalau diringkas seperti ini, suhu tubuh manusia 37 derajat Celcius, 310,15 Kelvin dan 98,6 Fahrenheit. Titik beku air dan ini kalau ada Reaumur berarti 100 ini diganti 80, 0 tetap 0. Konversi skala termometer.
Untuk mengkonversi suhu menurut termometer 1 ke suhu menurut termometer yang lain digunakan persamaan sebagai berikut. L ini adalah suhu menurut termometer 1, LT adalah titik tetap atas termometer 1, L0 adalah titik tetap bawah termometer 1, X ini adalah suhu menurut termometer 2, X0 titik tetap bawah termometer 2, XT titik tetap atas termometer 2. Misalkan kalau dari Celsius ke Reaumur, berarti L Celsius min 0 karena titik tetap bawah Celsius 0, jadi L min 0 100 min 0 sama dengan Reaumurnya X min 0, ini 80 min 0. Untuk lebih jelasnya kita lihat yang di sini. Nah, ini dari konversi skala termometer Celsius ke Reaumur. Yang bawah konversi skala termometer Celsius ke Fahrenheit. Yang bawah lagi konversi skala termometer Fahrenheit ke skala termometer Reaumur. Ini supaya kamu tidak bingung, kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. Ini kita contoh sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celsius. Jadi di sini kita kasih contoh. Oh, sebentar. Ini kita merah ya. TC itu sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, itu sekarang diubah menjadi Reaumur, berarti TC min 0 dibagi 100 min 0 sama dengan TR min 0 dibagi 80 min 0. Ketemunya TC per 100 sama dengan TR. TC nya kita masukkan 40 ya, ini 40 per 100 TR per 80, sehingga sama dengan berapa ini? 40 kali 80 dibagi 100, ketemu 32 derajat Reaumur. Kemudian kita lanjutkan dari termometer Celsius ke Fahrenheit, berarti TC min 0 dibagi 100 min 0 Fahrenheit TF min 32 dibagi 212 min 32, ketemunya berapa ini? TC per 100, TF nya ditanyakan, TF ditanyakan, min 32 per 180, hasilnya 40 min 40 benar,
per 100 sama dengan TF 32 per 180. Ini coret, ini dicoret, ini coret 25, ini coret 29, terus ketemu 9 kali 40, 9 kali 40 sama dengan TF min 32 kali 5. Ini 360, 5 TF min 15 160. Betul ya, ini 15 160, berarti 360 tambah 160 sama dengan 5 TF. Kita lanjut atas, berarti 5 TF sama dengan 520, maka TF sama dengan 5 ini 140 derajat Fahrenheit. Ya, kira-kira seperti itu anak-anakku. Ini ada sedikit trouble ya tadi ya, silahkan dipahami, dicatat. Kalau masih nggak bisa silahkan ditanyakan. Kemudian coba sekalian dijawab untuk soal yang ini ya. Jadi semua catat, setelah itu dicoba untuk soal yang sebuah termometer X setelah ditera dengan termometer Celcius didapat 40 derajat Celcius sama dengan 80 derajat X dan 20 derajat Celcius sama dengan 50 derajat X. Jika suhu sebuah benda 80 derajat Celcius, maka berapa derajat X suhu benda tersebut? Jadi nanti dijawab, dimasukkan dalam ringkasannya, kemudian dikirimkan. Ya, demikianlah pembelajaran jarak jauh hari ini. Karena waktunya memang sangat sedikit, dan silahkan tombol subscribe dan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi ujian saya yang baru. Silahkan bertanya, akan saya jawab lewat kolom komentar ini, akan saya jawab dan akan saya kirimkan video-video penjelasan materi fisika SMA. Tetap semangat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.